Harimau ini sudah kulumpuhkan. Sekarang tinggal saatnya kau bertindak sebagai pahlawan. Baik, Guru. Sayalah Sakria Wirya yang terhebat dan terkuat di muka bumi ini. Wah, sungguh luar biasa. Selama ini tidak ada orang yang mampu menghadapi, apalagi melumpuhkan harimau lodaya yang selama ini terkenal sangat buas. Iya, tentunya Gusti Prabu tidak perlu lagi meragukan kehebatan saya, bukan? Dan sudi kiranya mengizinkan saya untuk mempersunting putri tuanku. Sebagai seorang raja, aku tidak pernah mengingkari sebuah janji. Karena itu adalah perbuatan tidak terhormat. Tidak aku ingkar janji. Andai kau yang menjadi pemenang sayembara ini, Kakangku Sumalaya. Mengingat prestasi dan reputasimu yang cukup baik selama ini, maka hari ini juga, aku akan mengangkat dia sebagai patih utama kerajaan Talaga Manggung. Jika itu keputusan Ramanda, hamba siap untuk melaksanakannya. Pak, ada Tuan Sakya Wirya datang. Hei, Lurah Wijaya, sudah sebulan kamu nggak bayar upeti dan berani membangkang perintah kamu, ha? Ampun Tuan, rakyat kami merasa keberatan dengan upeti yang begitu besar Tuan. Apalagi sekarang desa kami sedang mengalami paceklik Tuan. Saya nggak mau tahu. Kamu harus mengikuti aturan yang berlaku. Karena kalian berani melawan, kalian akan dihukum gantung. Ampun Tuan, jangan lakukan itu Tuan. Bapak! Tuan, Apa yang terjadi, Bu? Pak! kenapa kamu kembali? Orang tuamu akan saya hukum gantung. Tidak, Tuan. Saya mohon. Jangan menghukum gantung kedua orang tua saya, Tuan. Saya mohon, Tuan. Oke. Asal kamu bersedia mengikuti persyaratan yang aku ajukan. Katakan, Tuan. Apapun persyaratannya, saya siap. Oh, Rubita. Mulai hari ini, kamu jadi saya. Dan kamu juga harus bersedia melayani saya setiap hari. Tidak, Tuan. Saya tidak mau, Tuan. Oh, kalau nggak mau, terserah kalian maunya apa. Jangan mau, biarkan kami dihukum gantung. Asalkan kehormatanmu akan tetap terjaga, nak. Iya, jangan ya, jangan. Iya. Baiklah, Tuan. Saya siap. Asalkan Tuan tidak jadi menghukum gantung kedua orang tua saya. Rumbita, jangan, nak. Kamu jangan lakukan itu. Jangan pernah. Biarlah, Bu. Maaf, Tuan. Kami memang rakyat biasa yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Tapi, apapun yang Tuan inginkan, saya tidak bisa menolaknya. Bagus. Kamu adalah anak yang berbakti. Apa-apaan kamu, ha? Ayo, kita bersenang-senang. Rubita. Ayo. Rubita. Ayo. Rubita. Ayo. Rubita. 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 Jangan, Tuan. Rubita. Rubita. Tidak. Aku tidak percaya, Kipati. Tapi itulah laporan yang hamba terima dari prajurit Sandi. Lalu kenapa kau menugaskan Telik Sandi, Kipati? Apa kamu mau memata-matai menantuku? Ampun Gusti Prabu, hamba tidak bermaksud demikian. Baiklah, kali ini kamu aku ampuni. Tapi lain kali, kamu urusi saja dirimu sendiri. Ngerti kamu? Timbalan kaulanan Gusti Prabu. Sekarang kau pergilah. Dan urusi pekerjaanmu dengan baik. Pergi sana. Selama ini Kipati tidak pernah mengecewakanku, apalagi berdusta padaku. Tapi, andai kata benar apa yang dikatakan Kipati, ini benar-benar musibah besar yang harus aku sikapi sendiri. Iya, aku harus segera menyelidikinya. Iya.
Kanda? Saya capek banget. Itu kan sudah menjadi resiko menjadi patih utama di kerajaan. Tapi misalnya nanti Kanda sudah dapat, pulangnya jangan larut malam ya. Nanti Kanda sakit. Kamu tahu nggak? Kalau bukan karena aku cinta kepadamu dan demi mengemban tugas Ramanda yang sangat aku hormati, mungkin sudah dari dulu aku mundurkan diri menjadi patih utama kerajaan. Shh, jangan gitu Kanda. Ingat, tugas yang mulia ini cuma bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang mulia seperti Kanda. Tapi kamu akan menjadi kesepian karena semakin lama tugasku akan semakin banyak. Kanda, itu sudah menjadi risiko. Ini sebagai bukti pengorbananku kepada karirmu, Ramanda, dan yang paling penting kepada bangsa dan negara. Kamu tahu, aku sangat beruntung sekali mempunyai istri secantik dan setulus kamu. Aku sangat mencintaimu, Kanda. Aku pun juga mencintaimu. Hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Dina, saya pergi dulu ya. Iya, jaga dirimu baik-baik ya, Kanda. Iya, dengan segenap cinta dan kasih sayangmu ya. Beruntung sekali aku mempunyai menantu yang rajin dan hebat seperti dia, putriku. Romo ini? Oh ya, kalau boleh tahu, suamimu itu mau pergi kemana? Yang hamba dengar, Kanda Sakya Wirya akan pergi ke daerah sebelah selatan. Ke daerah sebelah selatan? Aku ke atas dulu ya. Iya, ya. Pilihan kamu apa? Terserah. Terserah mau apa. Apapun yang terjadi. Ingat, saya bukan siapa-siapa kamu. Jangan khawatir, Tuan. Karena sejak dulu saya sudah menganggap Tuan seperti itu. Sampurasun. Rampes. Iya, Pak. Maaf, Neng. Bapak ini musafir dari jauh. Boleh Bapak minta segelas air? Oh, tentu saja, Pak. Tunggu sebentar ya, saya ambilkan. Iya, iya. Makasih. Jika memang apa yang dikatakan Citra Singa itu benar, maka menantuku kelewatan. Sesungguhnya apa yang dia cari? Apa putriku kurang cantik? Kenapa dia memberi upeti yang sangat besar? Pak, Iya, Neng. silakan diminum airnya. Tapi hanya ini. Terima kasih. Maklum saja, lagi musim paceklik. Belum lagi pemerintah yang menaikkan harga upeti yang begitu tinggi, membuat kami benar-benar menderita.
Wirya memperlakukan semua gadis di kampung ini untuk memenuhi nafsu birahinya. Termasuk saya, Pak. Sakya Wirya. Saya dinodai hingga mengandung seperti ini. Sungguh terlalu Sakya Wirya itu ya, Neng. Oh ya, Neng. Kenapa Neng tidak melaporkan semuanya pada Raja? Apa daya saya, Pak? Apalagi tuh Sakya Wirya itu menantu Gusti Prabu. Saya tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Percuma saja, Pak. Percuma. Neng, sekarang Neng sabar ya. Terima kasih atas minum ini. Permisi, Neng. Iya, Pak. Silakan. Romo? Oh, rupanya kamu sih, Mbak. Romo baik-baik saja? Romo baik-baik saja. Lalu bagaimana keadaanmu? Apa kau baik-baik saja, putriku? Tidak kurang satu apapun, Romo. Simbar, menurut kamu apa lebih baik apabila suamimu itu Sakya Wirya dilepaskan dulu dari jabatannya sebagai Patih Mangkubumi saat ini? Loh, kenapa? Bukannya jabatan itu memang sudah pantas dia dapatkan? Benar, Simbar. Tapi kan pangkatnya itu terlalu tinggi. Seharusnya Romomu ini menempatkan dia lebih dulu sebagai senopati atau panglima. Karena Romo khawatir. Takut terjadi kecemburuan sosial bagi para petinggi yang ada di istana ini. Aku sangat memahaminya. Lagi pula, apapun keputusan Romo, aku menyetujuinya. Lagi pula, keputusan Romo itu juga menguntungkan aku. Maksudmu? Iya, jadi dengan diturunkan jabatannya, Kanda Sakya Wirya kan akan lebih banyak bersamaku di istana. Iya kan? Simbar putriku. Kamu ini terlalu polos dan lugu. Romo ini... Ramanda mencurigai saya? Sama sekali tidak, Sakya. Ini sudah menjadi keputusan para petinggi setelah mengadakan musyawarah. Musyawarah? Tanpa melibatkan saya untuk musyawarah? Ketahuilah, Sakya Wirya. Ini demi kebaikanmu. Juga para petinggi yang ada di istana Telaga ini. Karena jabatan bumi saat ini akan dibekukan dulu sampai kamu benar-benar siap. Lalu tugas saya apa? Untuk sementara, kamu akan lebih mengawasi kegiatan di istana saja. Tapi yang lebih penting, yakni kamu temani Simba agar dia cepat mempunyai keturunan. Ah! Delapan negara terbaik. Ada angin apa ya? Sakya Wirya mengundang kita makan siang di rumahnya. Ya, pokoknya berpikir positif saja, Pak. Siapa tahu beliau ingin mempererat tali silaturahmi antar sesama pejabat istana. Iya benar. Tapi ini sungguh di luar kebiasaan orang sombong dan angkuh itu. Dan tak mengapa itu. Perasaanku mengatakan ada suatu rencana busuk di balik semua ini. Bapak ini suka kebiasaan, suka tidak mempercayai orang lain. Jangan suka menuduh yang tidak baik, Pak. Bu, kamu tuh nggak tahu sesungguhnya siapa orang yang akan kita temui. Benar-benar licik dan licin, penuh dengan kemunafikan. Tapi apa boleh buat? Undangan makan siangnya tetap harus kita hormati, bukan? Iya. Ada apa ini, Pak? Kenapa mobil itu menghalangi kita? Dari awal aku sudah menduga ada sesuatu yang gak beres di balik semua ini. Kamu temani istriku, Bardan. Baik, Tuan. Biar aku tangani mereka. Tapi, Pak.
Apa yang kalian inginkan? Tentu saja ada. Dengar, kami mendapat perintah untuk menangkap Tuan hidup-hidup. Terlalu lancang bicaramu. Tapi ketahuilah, walaupun jumlah kalian banyak, belum tentu kalian lebih hebat dari aku. Ajar, serang dia. Apa Nyonya tidak mendengar apa yang diperintahkan Tuan kepada saya agar tetap di sini menjaga Nyonya? Tidak, Pak. Benar, jangan bertindak bodoh. Nikmati saja pertunjukan ini. Tidak bisa. Kau memang iblis, Satyawirya. Paman, Paman nggak punya pilihan lain kan, Paman? Permintaan. Paman, ini untuk awalan kerja sama kita. Kau menyuapku, Satyawirya. Oh, Bukan, Paman, bukan. Ini hanya sekedar cenderamata untuk hubungan kerjasama kita biar lebih baik. Paman akan mendapatkan yang berlipat-lipat bila suatu saat nanti Paman menjabat sebagai Patih Mangkubumi. Gimana, Paman? Katakan, bagaimana cara kerjasama itu? Caranya gampang dan sangat mudah. Paman tinggal menunjuk satu orang algojo, melakukan secara diam-diam dan sehalus mungkin. Nah, kalau semua sudah beres, tinggal kita memperbarui struktur kekuasaan kita. Baiklah. Kau tidak banyak memberiku pilihan. Aku akan mengutus Centang Barang untuk melakukan tugas itu. Tapi, apabila Centang Barang berhasil menjalankan tugas itu, dia pasti akan mendapatkan pangkat yang sesuai, bukan? Itu tentu saja, Paman. Itu sudah pasti. Paman nggak usah khawatir, oke? Mari, Paman. Untuk kerjasama kita, biar lebih baik. maafkan aku, Gusti Prabu. Aku terpaksa melakukan ini. Centang Barang. Centang Barang. Apa maksudnya? Dengar. Gusti Prabu pada saat ajal akan menjemputnya, menuliskan nama pembunuhnya, bahkan dengan darahnya sendiri. Di situ tertulis dengan jelas nama Centang Barang. Kurang ajar. Kita harus tangkap dia sekarang juga. Paman, jangan biarkan dia hidup. Langsung kirim ke neraka. Baik. Hei, tahan emosi kalian. Kalian tidak bisa menghakimi dia begitu saja. Kalian harus menginterogasinya terlebih dulu.
Tanya apa motif dibalik semua pembunuhan ini? Alah, bukti sudah ada. Apapun alasannya, saya nggak terima. Dengar, kamu tidak bisa bertindak seperti ini. Tidak, bersabarlah ya. Iya. Kalian semua dengar, akan saya bawa sendiri ke sini. Hei, gawat. Kalian, siapkan para pengawal. Cepat cari tentang barang sebelum keduluan Sakyawirya. Cepat. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Dinda, dengarkan baik-baik. Aku sudah berjanji akan menangkap centang barang dan mengungkap semua kejadian ini. Mencari dalam pembunuhan ini. Iya. Sabar ya. Berjanjilah Kakang Kusumalaya. Berjanjilah atas ucapanmu itu. Pasti. Itu pasti. Bersabarlah, Putri. Bersabarlah. Iya. Paman, si Kobangga itu, Paman, masih nyusahin kita, Paman. Bahkan sampai menjelang ajal, dia masih nyusahin kita, Paman. Maka dari itu, kita harus mencari jalan keluarnya. Centang barang harus kita temukan lebih dulu, sebelum ditemukan oleh mereka. Iya, centang barang harus mendapatkan ganjarannya atas kebodohannya itu. Dia harus kita bungkam ke liang lahat sebelum rencana pembunuhan Kobangga itu terbongkar ke muka umum. Oh iya, Paman. Bukannya malam ini kita berjanji untuk bertemu centang barang di tempat biasa? Tepat. Ya Tuhan, ternyata Tuan Sakyawirya dan Tuan Pati Citrasinga dalam dibalik dari semua yang menimpa Prabu. Ayo, Paman. Ayo. Apa benar yang kamu dengar itu, Arta? Benar, Bu. Aku mendengar sendiri pembicaraan mereka di pekarangan rumah. Lebih baik Ibu memberitahu kepada Tuan Putri Simbar Kencana daripada berdiam diri di sini. Tapi kita cuma seorang pelayan. Belum tentu omongan kita didengar. Tapi, Bu, Sudahlah, Arta. Lupakan apa yang kau lihat dan kau dengar. Ibu khawatir sekali. Ini akan menjadi bumerang yang akan mencelakakan kamu. Tuan Putri sudah cukup berkabung dan sok dalam masalah ini. Biarlah Tuan Kusumalaya dan para prajurit yang menyelesaikannya. Kamu percaya kan? Dan mengerti maksud Ibu? mengerti, Bu. Ya sudah. Kalian, kirain siapa? Kalian tuh hampir membuat jantungku copot, tahu nggak? Akhirnya sang pahlawan datang juga. Mari, kita rayakan kemenangan ini. Karena kami sengaja menyediakan khusus untuk kamu. Untuk aku? Iya, ayo, silakan. Kenapa kau lama sekali baru muncul centang barang? Tuan Pati, aku ini ahlinya, Tuan. Jadi harus sedemikian rupa untuk menghilangkan jejak, biar nggak ketahuan. Benar sekali. Iya. Kamu telah bekerja sangat sempurna dan sangat rapi. Iyalah, centang Mari, barang. sekarang kita minum. Silakan. Ini minum untukku? Iya. Ayo kita bersulap. Baiklah. Tunggu dulu. Tenang, tenang. Kamu duluan. Karena kamu adalah pahlawannya. Hah? Oh ya, aku duluan. Gimana? Pusing. Itu karena minuman ini. Maksud Tuan ini apa? Hah? Itu untuk membungkam mulut kamu selama-lamanya. Karena kau telah bekerja dengan sangat sempurna hingga meninggalkan jejak yang sangat sempurna pula. Aku betul-betul nggak mengerti, Tuan. Hei, nama kamu itu tertera dengan darah itu abangga itu. Kamu pikir kami akan diam saja? Sementara rencananya sudah sangat matang dan sangat rapi yang saya buat, kamu hancurkan begitu saja. Oke, tunggu, Tuan. Aku janji, aku akan tutup mulut. Sekalipun nyawaku sendiri kupertaruhkan. Iya, Tuan. Hei, kamu pikir aku seorang yang bisa percaya dengan omongan kamu? Hah? Iya, Tuan. Apa? Kurang ajar. Kita kejar dia. Ayo.
Kenapa jadi berantakan gini? Padahal tadi aku sudah yakin aku sudah melakukannya dengan benar, tapi kenyataannya kenapa jadi begini? Iya. Saking aku takut dan nggak tega melihat Gusti Prabu aku bunuh, aku malah meninggalkannya dan tidak meyakinkan dulu dia itu sudah mati atau tidak. Dia! Sial. Apanya yang sial tentang Barang? Tuan Kusumalaya. Takut. Kenapa kau takut melihat? Apa kau punya kesalahan besar yang telah kau perbuat? Huh? Aku nggak ada waktu untuk menjelaskannya, Tuan. Barang benar-benar lain bagian di telan bumi. Dari tadi aku nggak ngeliat tanda-tanda keberadaan di sini. Ayo, kurang aja. Aku terlalu meremehkan. Tuh. Mana si Centang Barang itu? Sekarang, aku ingin menemuinya. Silakan. Iya. Silakan. Tuan Putri, aku menyesal sekali. Ampuni aku, Tuan Putri. Ampuni aku telah terhasut oleh Tuan Sakya Wirya dan Citra Singa, Tuan Putri, demi untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi, Tuan Putri. Jadi, Tuan Putri, ampuni aku, Tuan Putri. Aku rela, aku bersedia mendapatkan hukuman yang lebih besar, Tuan Putri, asalkan orang itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Ya, tentu. Tentu dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Tuan Putri, Tuan Putri, ampuni aku, Tuan Putri. Tuan Putri. Kamu telah memenuhi janjimu, Kakang Kusumalaya. Dan aku sangat berterima kasih karena kamu telah membongkar kasus pembunuhan Ramanda Prabu. Sudahlah. Aku rasa ini sudah menjadi kewajibanku. Aku pikir juga masalah ini adalah masalah Kerajaan Galuh. Jadi, aku kira sangat pantas kalau kita saling membantu. Kenapa bukan kamu saja yang memenangkan sayembara itu, Kakang Kusumalaya? Minumnya, Tuan Putri. Terima kasih, Emban. Ampun beribu ampun, Tuan Putri. Emban, apa yang telah kamu lakukan? Hamba mohon ampun. Hamba siap menerima hukuman Putri. Emban.
harus menghukummu. Kamu kan tidak melakukan kesalahan apapun, ya kan? Sebenarnya, hamba sudah menyerahkan hidup dan mati hamba pada Putri. Karena hamba telah menutupi tindak durjana Putri. Mbak, apa yang kamu katakan aku tidak mengerti. Sekarang, kamu tenangkan pikiranmu dulu ya. Dan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Begini Putri, putraku Arta telah mendengar pembicaraan antara Tuan Sakyawirya dengan Patih Citrasinga. Sesaat setelah diumumkan bahwa pelaku pembunuhan Gusti Prabu Perwira Centang Barang. Lalu, apa yang mereka bicarakan? Ya, setelah terbongkarnya nama Perwira Centang Barang, mereka sangat bernafsu ingin menemukan dan membunuh perwira itu sebelum para prajurit menangkapnya. Tuan Sakyawirya dan Patih Citrasinga, mereka takut kalau makar mereka akan terbongkar. Kini aku sudah sangat yakin dengan pengkhianatan Kanda Sakyawirya. Tunggulah Kanda, kau akan berhadapan denganku. Dinda, Iya, Kakang, maafkan aku. Mbak, terima kasih atas informasi yang sangat berharga ini, ya. Hamba siap kalau dihukum seberat apapun, Putri. Mbak, aku tahu kesalahanmu ini memang cukup besar, tapi aku sudah memaafkanmu. Apalagi kamu dan putramu itu sahabat setiaku. Sekarang, kamu kembali ke belakang. Aku ingin bicara berdua dengan Kakang Kusumalaya. Terima kasih, Putri. Terima kasih. Permisi. Kakang Kusumalaya, aku mempunyai satu permintaan. katakanlah. Jika nanti Kanda Sakyawirya pulang malam ini, biar aku yang menghadapinya lebih dulu. Dan jangan ceritakan tentang penangkapan Centang Barang. Kau mengerti maksudku, Kakang? Baiklah, aku mengerti. Pertarungan bintang-bintang. Wahai Kanda Sakyawirya, kau telah mengkhianati kepercayaanku padamu. Ternyata hatimu sangat busuk seperti iblis. Meski kau jagoan yang tak terkalahkan, aku tidak takut padamu. Jangan menganggap remeh wanita yang lemah tak berdaya ini. Rasanya segar sekali setelah pergi seharian tadi. Apalagi setelah menikmati makan malam yang sangat lezat tadi. Rasanya aku bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Dinda, jangan sedih terus ya. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Yang mati tidak akan bangkit kembali, bukan? Kalau begitu, aku mau istirahat dulu ya. Biar aku antar ke peraduanmu, ya? Kamu ini benar-benar istri yang sangat mulia. Kenapa kamu melakukan ini? Kanda, ini adalah takdir yang tidak bisa kamu hindari. Dan ini balasan atas semua pengkhianatanmu. Akan menerima akibat atas pengkhianatanmu ini.
Dinda kenapa? Kalian semua berjaga lagi. Dinda kenapa? Siapa yang melakukan ini, Dinda? Siapa? Aduh, ada Sakya Wirya, Kakak. Di mana dia sekarang? Dia ada di kamarku. Dia. Serba, cepat tangkap manusia itu. Bawa ke hadapanku sekarang. Cepat! Baik, Tuan. Sabar, Dinda. Sabar. Sabar. Sekarang, tenanglah. Sekarang, biar aku menyembuhkan lukamu dulu ya. Sekarang pejamkan matamu. Pejamkan. Aduh, panas. Dinda. Maaf, Dinda. Kekuatan tenaga dalam yang kumiliki hanya mampu menyedot sinar-sinar gaib ini. Belum bisa untuk menyembuhkannya. Benar, Kakak. Tapi walaupun luka di wajahku ini belum hilang, rasa sakitnya sudah hilang. Sudahlah, ini gak seberapa. Lalu dengan cara apa aku bisa menyembuhkan penyakit ini? Aku tahu. Aku tahu ramuan yang bisa menyembuhkan luka-lukamu ini. Tapi aku harap kau bersabar ya. Karena tempatnya cukup jauh. Dan ini butuh waktu beberapa hari. Sabar ya. Baiklah. Aku akan bersabar. Terima kasih atas semua bantuan Kakang Kusumalaya. Tuan Sakya Wirya tidak ada di kamar, Tuan Putri. Apa? Nggak mungkin. Ini mustahil. Nggak mungkin. Dinda. Ini nggak mungkin. Dinda, tunggu. Dinda, tunggu. Tunggu. Tidak. Dinda, bagaimana? Mayatnya Kakang. Apa? Mayatnya tadi ada di sini. Mayat? Mayat apa, Dinda? Apa maksud Dinda? Aku telah membunuh Kakang Sakya Wirya dengan tusuk kondiku sendiri dan mayatnya tadi itu ada di sini, Kakang. Apa? Membunuhnya? Tuhan, apa yang terjadi dengan diriku? Aku telah membunuh suamiku sendiri. Dinda. Aku menjadi seorang pembunuh. Aku menjadi seorang pembunuh. Aku membunuh suamiku sendiri. Dinda tenang. Dinda tenang. Aku mengerti kenapa kau lakukan semua ini. Aku mohon bersabarlah. Kemana perginya? Mayatnya Sakya Wirya. Kemana? Dinda, sabarlah ya. Dinda, tolong bantu. Bangun. Ayo bangun. Bagaimana? Sudah merasa sehat? Makasih, Guru. Ya.
Wahai Malaya, carilah kembang pancawarna yang berada di puncak Gunung Gede untuk menyembuhkan penyakit yang diderita Putri Simpan Bencana. Bunga pancawarna. Aku harus mendapatkannya. Narsi, aku ada di mana, Narsi? Ada di kamar, Putri. Narsi, wajahku, Narsi. Narsi. Kenapa nasibku seperti ini, Narsi? Setelah Romo terbunuh oleh suamiku sendiri, sekarang aku harus menderita dengan penyakitku ini. Aku gak sanggup, Narsi. Sabar, Putri. Putri harus sabar. Sekali. Ini pasti harum dari bunga pancawarna itu. Harum bunga pancawarna. Akhirnya aku bisa menemukan obat yang bisa menyembuhkan luka-luka Dinda. Tapi di mana? Di mana asal wangi itu? Sebelah sana. Bunga pancawarna. Harum sekali. Nikmat sekali harum bunga ini. Aku mohon, berikan bunga ini padaku. Baiklah, jika kau tidak mau memberi bunga ini padaku, aku akan meminta secara paksa. Apa boleh buat? Ya, ya. Ya, ya, ya. Kamu cium wangi bunga pancawarna ya? Gimana rasanya? Sudah terasa nikmat?
Terima kasih atas bantuanmu. Karena bantuanmu lah, kini aku terbebas dari penyakit yang menderaku selama ini. Tuanku, ada orang yang tidak menyerbu. Siapa? Ayo. Hentikan. Siapa kau? Sakya Wirya! Sakya Wirya! Aku datang ke sini untuk mengambil hakku. Hakku di kerajaan ini. Hei, dengar. Hakmu di kerajaan ini sudah tidak ada. Hei, jangan berani menghalangiku. Tahan. Jangan, Dinda. Biar aku saja yang menghadapi dia. Hei, kau, dia. Kemana dia? Itu untuk ayahku yang telah kamu bunuh dengan keji, serta kaumku yang telah kamu buat sengsara. Tabahkan hatimu, Dinda. Semuanya sudah berakhir.